Pada adegan terakhir di video part ke-86 kemarin, Shinju menampilkan sebuah kerjasama epik untuk menjatuhkan mental Boruto dan sekutunya. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-87 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Boruto dan Kawaki yang sedang mengamati gerakan Shinju versi Ishiki. Sebelumnya, mata Jogan Boruto berhasil menetralkan mata Rinnegan milik Shinju versi Ishiki. Akan tetapi, Boruto tetap waspada dan mencoba untuk tidak meremehkan para Shinju itu. Boruto lalu berbicara kepada Kawaki dengan berkata, "Sudah beberapa kali serangan kita, bahkan sulit untuk menghentikan mereka Kawaki." Kawaki lalu menjawab, "Jujur saja, aku bahkan tak bisa berpikir jernih apalagi menyusun sebuah strategi. Saat ini, gangguan Shinju merasuki tubuhku dan begitupun dirimu Boruto. Namun, aku juga tak bisa melawanmu, sekaligus melawan 4 Shinju tersebut." Sementara itu, adegan berpindah ke kantor Hokage Desa Konoha. Diperlihatkan bahwa Shikamaru menerima telepon dari Kazekage Gara Desa Sunagakure. Ekspresi Shikamaru tampak sangat kaget dan tak bisa berbicara apa-apa. Sang Hokage ke-8 kemudian berkata, "Apa? Ini tidak mungkin dan mengapa semua ini bisa terjadi serta secepat itu?" Adegan memperlihatkan seorang Gara yang tergesa-gesa berbicara kepada Shikamaru. Atas nama Kage dari desa Suna, Gara melaporkan bahwa Sumeaka muncul di desa mereka. Nah, kerusakan yang terjadi pada Konoha di episode 1 lalu, pasti juga terjadi hal yang sama pada desa besar lainnya. Karena tak mungkin, hanya desa Konoha saja yang mengalami invasi seperti itu. Lalu jika berasumsi, maka ada kemungkinan bahwa Sumeaka Kode yang juga berulah di sana. Atau mungkin saja, Jubi berevolusi dan berpencar ke semua desa besar, untuk menjalankan misi menyerap semua cakra manusia. Gara kemudian berkata, "Ada beberapa monster muncul dan menggigit orang-orang kami. Ketika dia tergigit, mereka berubah menjadi pohon dan itu membuatku khawatir." Shikamaru kemudian berkata, "Tak kusangka bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Konoha saja. Mungkin saja, Kode pernah singgah di situ untuk mencari keberadaan dari Boruto. Kami mendengar kabar bahwa Kode mencari Boruto ke semua desa shinobi." Gara lalu berkata, "Kau mungkin benar karena setahun lalu, tim sensor kami mendeteksi adanya cakra aneh di sekitaran perbatasan desa. Aku pikir cakra aneh tersebut adalah cakra milik dari Tuan Orochimaru akan tetapi, itu tak mungkin. Kemudian setelah setahun, ada beberapa jejak aneh yang kami temukan di padang pasir. Lalu salah satu shinobi kami dari divisi Anbu, juga ditemukan tewas dalam keadaan kurus kering pada keesokan harinya. Aku mulai berasumsi bahwa itu bukanlah sebuah kejadian yang tidak disengaja. Dan sekarang, semua telah terjadi serta kami membutuhkan bantuan." Setelah itu, adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan Shinju versi Sasuke, berniat untuk menyerang Boruto dan lainnya. Menggunakan kekuatan Chidori, dia langsung berlari sambil menyemburkan api besar ke arah mereka semua. Melihat hal itu, Sarada muncul sambil menyemburkan api yang juga besar. Kedua serangan seketika saling bertabrakan, dan menghasilkan api yang begitu besar. Namun, Sasuke palsu menambah besar api tersebut, membuat Sarada tak mampu menahan serangan itu. Lalu ketika Sarada melepaskan semburan apinya, Sasuke palsu muncul menggunakan limiternya, lalu mencoba menusuk Sarada dan 100%, tusukan itu akan tepat mengenai Sarada. Sarada yang meskipun mengaktifkan Sharingan, dia tak bisa membaca kecepatan berpindah dari limiter itu. Nah, ketika itu terjadi, Sakura datang dan langsung memukul Shinju versi Sasuke, hingga terpental jauh. Sarada kaget dengan datangnya ibunya, yang terlihat mengeluarkan air mata. Mereka semua yang ada di situ, sontak terkejut melihat kedatangan dari Sakura. Sarada kemudian berkata, "Aku tahu mengapa ibu sedih seperti itu." Sakura membelakangi Sarada sambil berkata, "Aku tak sudi membiarkan ayahmu dimakan oleh monster menjijikan itu." Sakura sedih melihat kenyataan bahwa 3 tahun di luar desa, alih-alih melihat datangnya Sasuke asli, Sakura malah dikejutkan dengan Sasuke palsu. Sakura mendapatkan informasi dari Shikamaru bahwa Shinju mengkloning tubuh suaminya. Itulah yang membuatnya datang ke medan pertempuran di garis depan. Lalu setelah momen itu, adegan berpindah ke tempat Koji dan Mitsuki berada. Ketika dia sedang bertarung, Koji mendapat laporan dari kakaknya bahwa Boruto sedang bertarung melawan Shinju Ishiki dan Shinju versi Sasuke. Koji terkejut sambil bertanya, bukankah dia sedang bertarung dengan Sarada? Nah, maksud Koji adalah si Sasuke palsu yang sebelumnya dilawan oleh Sarada. Katak tersebut lalu menjawab, tidak, dia sepertinya dipanggil oleh Shinju versi Ishiki untuk datang dan membantunya melawan Boruto dan Kawaki. Koji lalu kesal sambil berkata, aku masih khawatir dengan keadaan anak itu.
Biar bagaimanapun juga, mental adalah hal penting bagi diri seseorang. Boruto masih goyah tentang hal itu dan jika kau ingat, dia bahkan ceroboh dengan datang sendiri ke markas kode, untuk segera menghancurkan monster ekor 10 itu. Untung saja, dia bisa kabur dan tak mati di sana, ketika Jubi mulai berevolusi. Nah Mitsuki yang mendengar itu, kemudian bertanya tentang apa yang terjadi pada Boruto di luar desa. Koji lalu menjawab, aku menemukannya dalam keadaan sedih tanpa sebuah senyuman. Bahkan saat melihat kemunculanku, dia bertindak biasa saja dan mengesampingkan diriku. Boruto terus menunduk, dan seperti memiliki sebuah masalah yang sangat besar. Mitsuki lalu bertanya lagi, mengapa, dan apa sebenarnya yang terjadi padanya. Koji lalu menjawab, awalnya aku juga tak tahu masalah yang dia hadapi. Lalu aku berinisiatif menemani dirinya dan pada akhirnya, dia menjelaskan hal buruk yang terjadi padanya. Dia menceritakan tentang kejadian buruk yang telah menimpa dia dan Sasuke. Nah teman-teman kemudian, adegan langsung beralih dan memperlihatkan sebuah kilas balik atau momen flashback, ketika Boruto bersama Sasuke pada 2 tahun di luar desa Konoha. Ini merupakan adegan flashback, yang akan terjadi pada manga Boruto chapter 5 nantinya. Flashback awal memperlihatkan Boruto dan Sasuke, yang terlihat sedang berlari di pepohonan. Boruto tampak lelah dan kemungkinan, sedang baru selesai latihan. Boruto tersenyum sambil berkata, besok, pasti aku akan berhasil menguasai jurus itu. Sasuke kemudian menjawab, jangan terlalu senang dulu Boruto karena ini, masih permulaan dan butuh waktu beberapa hari lagi. Akan tetapi, kau memiliki kemajuan yang bagus dalam keadaan seperti ini. Boruto gembira mendengar ucapan gurunya itu dan kemudian, Sasuke menjelaskan beberapa hal kepada Boruto. Sambil melompat di pepohonan Sasuke lalu berkata, sekarang, semua orang sedang mengincar nyawamu. Bahkan orang-orang di desa, juga menganggapmu sebagai Kawaki, yang telah membunuh ayahmu sendiri. Boruto lalu menjawab, meskipun demikian, aku tetap tenang karena di luar sini, kau melindungiku dari semuanya. Sasuke kemudian berkata lagi, namun meskipun demikian, kita tak tahu hal semacam apa yang akan kita temukan berikutnya. Nah dalam momen ini, mengapa Sasuke berkata berikutnya? Alasannya adalah, mereka sebelumnya telah berhadapan dengan beberapa shinobi dari desa lainnya. Beberapa shinobi suruhan Shikamaru, juga ikut memburu mereka akan tetapi, Boruto dan Sasuke berhasil lepas dari mereka semua. Namun tetap saja, Sasuke khawatir bahwa nanti, akan semakin banyak shinobi yang kembali berdatangan. Lalu kemudian, adegan beralih kepada seorang kode, yang saat ini sedang bersama Bak di markas miliknya. Kode yang telah membagi Jubi menjadi 1000 sumeaka, berencana menggunakan itu untuk mencari jejak dari Boruto. Kode kemudian bergerak mencari Boruto, dengan mulai menyebarkan sumeaka ke banyak tempat di luar sana. Namun, para sumeaka itu terlihat sedikit agresif dan menyerang mereka berdua. Dan akibat tindakan itu, Bak menjadi korban gigitan dari satu sumeaka tersebut. Sebelumnya, Kode mencoba melindunginya namun, dia tak sempat melakukannya karena sumeaka terlalu liar. Kemudian setelah beberapa saat kena gigitan itu, secara tiba-tiba di tubuh seorang Bak, muncul sebuah pohon dan tumbuh di tubuhnya. Kode terkejut melihat itu dan dia, langsung menyimpulkan bahwa ini akan menjadi momen yang sangat menyenangkan. Kode menganggap bahwa kekuatan sumeaka itu, sudah cukup untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Kode lalu bersemangat mencari Boruto, sambil mencoba untuk meninggalkan tanda cakarnya di dekat perbatasan desa Konoha. Kode kemudian masuk ke dalam tanda cakarnya, sekaligus meninggalkan Bak yang telah berubah menjadi pohon suci. Lalu kemudian, adegan kembali beralih ke tempat Boruto dan Sasuke. Setelah lama melompat-lompat di pepohonan, Sasuke melihat bahwa mereka harus singgah sementara waktu. Sasuke mengajak Boruto untuk duduk sebentar di dekat pepohonan di situ. Sasuke terlihat menyalakan api unggun, lalu duduk bersama dengan Boruto. Boruto membuka ikat kepalanya, lalu terlihat rambutnya nampak begitu panjang. Dan penampilan Boruto juga terlihat seperti Sasuke yang menggunakan jubah, dan juga memiliki sebilah pedang. Boruto sangat terobsesi dengan Sasuke sehingga, semua gaya serta penampilannya, sengaja meniru milik gurunya tersebut. Dan ternyata juga, pedang miliknya itu adalah pedang Boruto sendiri dan bukan pedang milik Sasuke. Jika ada yang mengatakan bahwa itu adalah pedang Sasuke, maka teori kalian telah salah besar. Lalu kemudian, Boruto bertanya dengan berkata, Guru Sasuke, bagaimana menurutmu penampilan Uchihaku? Kau harus jujur bahwa ini benar-benar mirip kan? Nah di momen tersebut, Boruto masih memperlihatkan senyum dan tawa sambil bertanya seperti itu. Lalu Sasuke terlihat ingin menjawab pertanyaan Boruto akan tetapi, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Nah adegan flashback ini, tentu